lagi menempatkan ilmu pengetahuan sebagai panduan, tapi mereka bergeser kepentingan sekelompok kecil dan kepentingan kekuasaan semata-mata yang memandu jalan negara. Ketika ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi panduan, disitulah kemudian kegelapan arah terjadi. Bagaimana kita bisa percaya kebijakan kekuasaan dipandu oleh ilmu pengetahuan ketika mereka dengan mudah merubah kebijakan itu dengan cara-cara yang serampangan manusia. Tadi Mas sudah menyebutkan kebijakan efisiensi yang serampangan itu kan tanpa kajian yang mendalam, seperti tes the water, seperti untuk transaksi publik, kalau banyak nolak dia batalkan. Ini kan menunjukkan bahwa kebijakan tidak dipandu oleh pengetahuan. Dan karena itu kita yakin mengatakan bahwa situasi gelap. Karena hanya pengetahuan yang bisa membuat peradaban ini menjadi terarah dan makin cerah. Yang kedua, gelap itu kemudian juga terjadi karena praktek kekuasaan yang makin otoritarian, makin menunjukkan wajah aslinya yang memusuhi ilmu pengetahuan dan memusuhi mereka yang berjuang dengan basis ilmu pengetahuan. Misalnya, mungkin saya menjadi korban dari terkait kekuasaan yang masuk ke dunia kampus, dan setelah baca korban-korban yang lain, proses pembukaan terjadi dan seterusnya. Itu adalah bagian kecil dan juga menjadi tanda betapa kekuasaan memusuhi kaum cendekiawan. Apalagi keluar kalimat itu sungguh narasi yang tidak memindahkan bahwa lapisan terpenting dari bangsa ini adalah kaum cendekiawan. Yang ketiga, gelapnya keadaan itu juga karena faktor pengabaian dan tumbuh suburnya korupsi yang merajalela dan pengabaian terhadap penegakan hukum atas korupsi. Tadi aku sekali menjelaskan bahwa betapa korupsi yang merajalela, tapi kemudian hukum tidak mampu tegas untuk menghakimi dan memberantas korupsi itu, termasuk terhadap keluarga Joko Widodo. Saya sampai hari ini masih meyakini bahwa laporan kami adalah laporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan dengan mudah sebetulnya KPK menelusurinya dan menemukannya. Karena upaya penegakan hukum dan memberantas korupsi itu tidak kunjung datang. Kita kemudian seperti kehilangan harapan, dan kehilangan harapan itu tanda-tanda gelap makin gulita. Apalagi misalnya, maaf saya sebutkan, Presiden mengatakan pada awal-awal kemarin bahwa saya akan mengampuni para koruptor. Itu kan narasi yang otentik dari seorang presiden, yang tidak direkayasa, yang muncul. Jadi ada alam bawah sadar yang mengatakan bahwa korupsi tidak apa-apa. Maaf saya harus katakan itu. Dan tanda petik alam bawah sadar yang diampuni terkait kembali. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Yang berikutnya, tidak ada ketegasan di cerita kegelapan antara episode yang lama yang buruk dan episode yang baru. Ketidaktegasan antara gelap dan terang itu menyebabkan kegelapan itu terjadi. Misalnya, masih menyebutkan bahwa kekuasaan yang baru belajar pada kekuasaan yang lama. Saya berkata berburu pada Joko Widodo dalam soal politik. Itu menurut saya narasi yang melanjutkan kegelapan itu. Apalagi
hidup Jokowi. Saya ini tidak jelas ketegasan ini. Oleh karena itu, apalagi kemudian misalkan membentuk superholding yang Dewan Pengawasnya orang yang pernah ditetapkan oleh posisi API sebagai presiden terburuk di dunia selama. Padahal dalam studi ekonomi, superholding semacam itu hanya bisa dibangun dengan orang-orang punya integritas, tidak punya cacat moral, cacat politik, dan cacat-cacat yang lain. Bagaimana kita bisa percaya dan bagaimana dunia bisa percaya ada superholding yang kemudian diisi oleh orang-orang yang sesungguhnya memiliki persoalan dalam soal integritas dan bahkan merusak demokrasi, merusak korupsi dan lain-lain. Oleh karena itu, saya kira tepat kalau kemudian mahasiswa atau sangat signifikan kalau mahasiswa mengatakan bahwa Indonesia gelap karena memenuhi ciri-ciri itu. Ciri lain kalau kita merujuk pada beberapa teknologi kegelapan ya, disebut istilah itu menjadi perdebatan dari simplifikasi. Ya itu ada stagnasi ekonomi bahkan cenderung makin memburuk. Itu ciri kegelapan. Ada hubungan untuk efisiensi, gerakan bus efisiensi dan seterusnya itu tanda-tanda gelap itu. Jadi kalau kita lihat yang terakhir, respon kekuasaan terhadap kritik itu juga sangatnya arogan. Ini ciri terakhir dari